Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan pertarungan di Marijuas yang semakin kacau dan mulai unggul di pihak Dragon. Setelah dibuat terdesak oleh Dragon, Sen Itan Barong V, Nusjoro, dan Vigarland Garling pun sepakat untuk mengambil langkah besar. Nusjoro menjelaskan rencana mereka kepada para Gorosei lain melalui telepati. Dia bilang Sen Shaper Jupiter, Sen Marcus Mars, dan Sen Topman War Curie harus lebih menghemat haki dan energi. Hal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan karena mereka tidak sedang melawan Dragon. Sedangkan untuk Nusjoro dan Garling yang sedang melawan Dragon, keduanya akan melancarkan serangan-serangan kuat secara habis-habisan tanpa peduli soal haki ataupun energi mereka. Jadi begitu haki dan energi keduanya menipis akibat mengeluarkan berbagai serangan besar, para Gorosei lain yang masih punya banyak haki dan energi harus segera menyalurkan atau membaginya kepada mereka berdua. Jadi begitu Nusjoro dan Garling kehabisan haki dan energi, tiga Gorosei lain harus membagi sebagian milik mereka kepada dua orang itu. Para Gorosei lain pun setuju dengan ide tersebut. Dragon memang harus segera dihentikan. Jadi, Nusjoro dan Garling harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mulai dari sini, Dragon harus lebih waspada lagi terhadap mereka. Sang pemimpin pasukan revolusi itu harus fokus mengamati dan menangani berbagai teknik kuat yang hendak dipakai oleh Nusjoro dan Garling. Melihat Nusjoro seperti sedang melakukan telepati, Dragon pun mencoba untuk mengakses kemampuan telepati itu. Dragon menggunakan kemampuan The Voice of All Things untuk mencoba mendengarkan percakapan Nusjoro melalui telepati itu. Kemampuan The Voice of All Things Dragon tampaknya sudah mencapai tingkat tinggi sehingga bisa dikendalikan sesuka hati. Bahkan bisa seolah menyada percakapan telepati orang lain. Sekadar mengingatkan, The Voice of All Things adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu. Dulu Roger pernah mendengarkan perkataan para Sea King menggunakan kemampuan ini dan itu pun dia lakukan secara tidak sengaja. Luffy juga sama, dia bisa mendengar perkataan Zunesha menggunakan The Voice of All Things dan itu pun dia lakukan di luar kesadaran. Nah, untuk Dragon ini, dia memang melakukannya dengan sengaja, sehingga berarti Dragon sudah menguasai kemampuan itu dengan sangat sempurna. Berkat kemampuan ini, Dragon pun bisa menguping pembicaraan Nusjoro melalui telepati dengan Gorosei lain. Akhirnya Dragon menjadi tahu rencana dari para Gorosei itu. Dragon tahu bahwa Nusjoro dan Garling berniat menggunakan serangan kuat secara habis-habisan meskipun itu akan menguras tenaga mereka. Nah, nanti ketika energi mereka sudah terkuras banyak dan tinggal sedikit, tiga Gorosei lain akan menyalurkan energi mereka kepada Nusjoro dan Garling supaya dua Gorosei itu bisa pulih kembali. Dragon pun menciptakan dinding angin di area pertarungannya melawan Nusjoro dan Garling supaya tiga Gorosei lain tidak bisa mendekat ke sana. Nah, dengan begitu, mereka bertiga pun nanti tak akan bisa menyalurkan energi mereka kepada Nusjoro dan Garling. Nusjoro kaget mengapa Dragon tiba-tiba menciptakan dinding angin lagi. Garling pun menduga sepertinya Dragon menyadap percakapan mereka melalui telepati tadi. Sepengetahuan Garling, seorang pengguna The Voice of All Things memang bisa mendengar segala sesuatu, termasuk kemampuan telepati orang lain. Jadi tak heran jika Dragon bisa mengetahui rencana mereka. Berpindah ke area dekat gerbang keadilan New Marineford, Katakuri sudah selesai menginterogasi seorang bajak laut yang baru saja menyerang New Marineford. Dari hasil interogasi itu pun, Katakuri menjadi tahu bahwa di New Marineford saat ini ada Aka Inu, Kizaru, dan Fujitora yang sedang berjaga. Katakuri pun telah memperingatkan Marco yang sedang terbang untuk berhati-hati. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan sebisa mungkin hindari pertarungan melawan Aka Inu, Kizaru, dan Fujitora karena sangat berbahaya dan akan memakan banyak waktu. Namun jika pada akhirnya nanti pertarungan harus terjadi, Katakuri tak masalah. Dia dan adik-adiknya yang kuat bersama dengan Marco dan Big Mom Pirates bisa menahan Aka Inu, Kizaru, dan Fujitora sebisa mungkin. Sementara itu adik-adiknya yang lain termasuk Brule akan menyusup ke Impel Down melalui dunia cermin sehingga bisa efektif untuk mencari King, Weevil, dan juga Doflamingo kemudian menyelamatkan mereka secepat mungkin. Namun untuk sekarang prioritaskan untuk berhati-hati saja dan jangan sampai ketahuan supaya waktu yang terbuang juga bisa lebih efektif. Marco pun mengerti dan mulai berhati-hati dalam terbang. Marco
Marco terbang lebih rendah agar tidak terpantau oleh Akainu yang sedang ada di New Marineford. Marco pun akhirnya berhasil masuk ke salah satu pangkalan angkatan laut yang ada di dekat sana. Marco bergerak cepat agar para marinir itu tidak melapor ke markas pusat. Dalam waktu singkat, Marco pun berhasil melumpuhkan para marinir di pangkalan itu. Dia pun segera menginterogasi salah satu marinir yang masih sadar. Marco bertanya, di mana tombol untuk membuka gerbang keadilan? Marinir itu pun menjawab, tombolnya ada di pangkalan bagian dalam, sedangkan di pangkalan luar tidak ada tombol pembuka gerbang. Dengan begitu terpaksa, Marco harus masuk ke pangkalan bagian dalam demi membuka gerbang keadilan agar kapal Katakuri dan kapal Big Mom Pirates bisa masuk. Marco pun bertanya lagi, bagaimana kondisi penjara Impel Down sekarang ini? Marinir itu pun menjawab, keadaan sekarang sedang aman, dan kebetulan sekali ini adalah jam di mana Magellan sedang pergi ke toilet. Seperti yang kita tahu, buah iblis Doku Doku no Mi yang dikonsumsi oleh Magellan memiliki suatu efek samping yang membuat Magellan mengalami diare yang sangat parah. Dia bisa buang air besar selama berjam-jam karena efek samping dari buah iblis racun miliknya itu. Selama Magellan sedang ke toilet, maka yang menggantikan pengawasan di sana adalah Hannibal. Marco pun berkata, kebetulan sekali Magellan sedang pergi ke toilet, sehingga menyusup ke sana akan lebih mudah karena yang berjaga adalah Hannibal. Marco pun melaporkan itu kepada Katakuri, dan Katakuri menanggapinya dengan bilang, itu adalah hal yang bagus. Katakuri tahu bahwa racun Magellan sangat berbahaya, sehingga bagus sekali jika sekarang ini Magellan sedang sibuk ke toilet. Ini adalah hari keberuntungan kita. Magellan bisa pergi berjam-jam ke toilet, sehingga mereka memiliki waktu yang banyak untuk menyusup ke Impel Down. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Saat ini, Shanks sedang berhadapan dengan Kuzan, Shiryu, dan Van Augur sekaligus. Beberapa waktu yang lalu, Blackbeard terkena serangan kuat dari Shanks, sehingga dia butuh waktu untuk memulihkan diri sebentar. Shanks pun memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk membantu para kru biasa bajak laut Akagami yang sedang terdesak dan kesulitan. Tapi dia malah didatangi oleh Kuzan, Shiryu, dan Van Augur. Mereka bertiga pun langsung membagi posisi untuk melawan Shanks. Van Augur sebagai penembak jitu tentu mengambil posisi jarak jauh. Dia bersiap dengan senapan dan kekuatan teleportasinya. Lalu Shiryu sebagai pendekar pedang mengambil posisi jarak dekat. Dia siap memakai berbagai teknik tebasan yang cepat. Sedangkan Kuzan, dia mengambil posisi jarak menengah yang mana itu cocok dengan kekuatan esnya. Shanks sama sekali tidak gentar melawan tiga orang itu. Dia langsung fokus dengan haknya untuk menghadapi mereka semua. Kemudian di area lain, Katarina Devon sudah masuk ke dalam bangunan tengkorak. Dia pergi ke tempat di mana Avalovizaro sedang bertarung melawan Lime Juice. Lime Juice pun terkejut melihat kemunculan Devon di sana. Sedangkan Avalovizaro tampak sangat senang, sebab jika Devon mengambil alih pertarungan melawan Lime Juice di sana, maka Avalovizaro akan bisa fokus untuk mengendalikan Pulau Hachinosu lagi. Devon pun segera memasuki mode hybrid Kitsune untuk bertarung melawan Lime Juice. Sementara itu, di salah satu sisi pulau ada kapal besar yang sudah berlabuh. Kapal itu dipimpin oleh salah satu aliansi terkuat Blackbeard yang sudah dinanti-nantikan kedatangannya. Nah, kemunculan sosok ini membuat banyak orang terkejut, baik dari pihak marinir maupun pihak bajak laut Akagami. Keadaan di Pulau Hachinosu akan menjadi lebih seru mulai dari sini. Berpindah ke Pulau Elbaf, diperlihatkan dunia matahari, tepatnya lokasi tempat pertarungan Zoro dan Sanji melawan Dory dan Brogy dalam mode raksasa iblis. Pertarungan itu terus berlangsung dengan panas dan juga sengit karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan yang besar. Setelah beberapa waktu berlalu, Zoro pun memutuskan untuk memakai jurus kedua yang dia pelajari di cabang unik pohon Adam sebelumnya. Jurus itu adalah teknik satu pedang memakai Sandai Kitetsu. Zoro akan mengeluarkan kekuatan kutukan dari pedang tersebut lalu memadukannya secara seimbang dengan Haoshoku Haki yang besar. Memang teknik ini masih belum dia kuasai secara sempurna, tapi setidaknya sudah bisa digunakan dalam pertarungan sungguhan. Zoro pun segera melancarkan tebasan tersebut kepada Dory dalam mode iblis. Serangan dari Zoro ini menghasilkan dampak besar yang membuat sang raksasa iblis itu langsung terpental. Dampak serangan kali ini lebih kuat dibanding saat latihan beberapa waktu lalu dan juga lebih kuat dibanding saat melawan kesatria suci sebelumnya. Mungkin semakin serius situasinya, akan semakin baik pula kemampuan Zoro dalam memakai jurus itu karena situasi genting memberinya dorongan yang lebih kuat dari biasanya. Banyak orang di sana menjadi sangat terkejut karena walau ukuran Dory sangat besar, tapi serangan Zoro memiliki kekuatan yang cukup untuk menghempaskannya. Meski begitu, sang raksasa itu sama sekali belum kalah. Kemudian ada juga Sanji yang mencoba jurus baru kepada Brogy. Sang koki bajak laut topi jerami itu melancarkan tendangan jarak
jauh dalam mode Ifrit Jambe, di mana api biru dari kaki Sanji terlontar ke arah sang raksasa iblis tersebut. Biasanya Sanji harus menendang target secara langsung, tapi dengan adanya jurus ini, dia bisa menendang dari jarak tertentu. Penguasaan Sanji terhadap kemampuan barunya itu pun belum bisa dibilang 100%, tapi sudah bisa dipakai dalam momen-momen pertarungan penting seperti sekarang. Api biru yang terlontar dari kaki Sanji juga tidak sekedar membakar saja, tapi menghasilkan dampak eksplosif kuat yang membuat Brogy terhempas. Orang-orang lain di sekitar sana semakin takjub dengan Zoro dan Sanji, karena keduanya mampu melakukan hal tersebut kepada Dory dan Brogy. Tapi sama halnya dengan Dory, Brogy juga masih belum kalah. Mereka berdua segera kembali mendekati Zoro dan Sanji, lalu mengamuk dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam momen ini, pertarungan tidak teratur seperti sebelumnya, di mana sebelumnya Zoro berfokus kepada Dory dan Sanji berfokus kepada Brogy. Sedangkan sekarang pertarungan berlangsung dengan acak, di mana keduanya bisa melawan siapa saja dari pihak raksasa iblis manapun. Orang-orang yang bertarung di area sekitar pun segera menjaga jarak aman. Mereka tidak mau sampai ikut terkena dampak dari adu saling serang antara dua kru terkuat Luffy itu melawan dua kapten bajak laut raksasa warrior tersebut, sebab dampak pertarungan mereka terbilang sangat besar. Di tempat lain ada Somers dan Killingham yang sudah terhempas ke dua tempat yang berbeda, karena sebelumnya mereka dihempaskan oleh Zoro dan juga Sanji. Karena mereka berdua terhempas ke dua tempat yang berbeda, maka kini Somers dan Killingham pun berkomunikasi melalui Denden Mushi. Somers bilang, serangan dari Zoro tadi memiliki Haoshoku Haki kuat, sehingga Somers masih dalam tahap pemulihan saat ini. Serangan dengan Haoshoku Haki kuat memang membuat regenerasi menjadi lebih lambat. Sementara itu, Killingham saat ini dalam kondisi yang lebih baik daripada Somers, karena walau serangan Sanji tadi juga sangat kuat, tapi serangan itu tidak memiliki Haoshoku Haki, sehingga Killingham pun bisa langsung beregenerasi dengan lebih cepat daripada Somers. Killingham pun berkata, jika nanti Somers sudah pulih, maka mereka harus cepat mencari Zoro dan Sanji lagi. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, dua orang itu bisa mengacau dan menimbulkan masalah serius di sana, mengingat mereka punya kekuatan besar. Somers pun setuju dengan itu. Dia juga kesal atas perbuatan dari Zoro, sehingga dia ingin melawan sang pendekar pedang itu lagi. Jadi, peran dua kesatria suci ini masih akan panjang dalam konflik yang tengah berlangsung di Elbaf saat ini. Mereka berdua adalah musuh yang cukup merepotkan, terlebih karena mereka berdua memiliki kekuatan regenerasi pemberian dari Imu. Nah, maka apapun yang dilakukan oleh dua kesatria suci ini nanti, pihak Elbaf harus selalu berhati-hati. Kemudian suatu desa di dunia matahari akan disorot. Di tempat itu ada raksasa kuat dari desa alkohol yang sedang melawan para master mimpi buruk yang mengacau di sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, raksasa yang satu ini memiliki kemampuan yang hebat sehingga Goldback pun melibatkannya dalam rencana untuk berpencar dan membeli bantuan kepada desa-desa yang membutuhkan. Dalam melaksanakan itu, raksasa tersebut melakukannya jauh lebih cepat dibanding Goldback dan kawan-kawan, sebab kekuatan yang dia miliki memang sangat besar sehingga mudah baginya untuk mengalahkan monster-monster mimpi buruk itu. Setelah mengalahkan monster mimpi buruk di tempat dia berada, dia pun bilang tinggal satu desa lagi yang ada di wilayah sekitar sana. Setelah menolong desa itu, dia akan segera pergi ke area sekolah Walrus sambil membawa beberapa prajurit raksasa yang bersedia. Lalu di tengah perjalanan menuju ke desa terakhir di wilayah tersebut, dia melihat di udara ada monster burung besar. Namun ini bukan monster mimpi buruk, melainkan makhluk di Elbaf yang berasal dari dunia bawah. Di atas burung besar itu, ada seorang raksasa dengan tubuh yang ramping mirip seperti roh. Dia sedang menunggangi monster burung tersebut. Raksasa itu berasal dari desa pemburu. Dia juga salah satu prajurit kuat yang diakui kehebatannya oleh banyak orang di Pulau Elbaf. Monster burung yang sedang dia tunggangi itu adalah partner atau rekan yang sudah dia jinakan sejak lama. Monster burung itu pun terlihat sangat membantu karena bisa membawanya bepergian dengan cepat dan juga fleksibel. Tampaknya sebentar lagi akan diperkenalkan karakter baru dari salah satu raksasa kuat di Elbaf. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!